Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat berbagi, perkenalkan saya Happy Ika Melvina atau biasa disapa Happy. Saya adalah pengajar SD Negeri Jatimulya 09 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rangka menularkan virus dan semangat belajar dan berbagi, kami dari tim Guru Belajar dan Berbagi akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian mengenal satu sosok panutan kita. Beliau adalah seorang yang bangga sekali akan profesinya sebagai guru. Beliau adalah sosok pemimpin yang dekat dengan guru, serta suka berpantun dan bernyanyi. Langsung saja kita ajak bergabung Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Syahril. Halo Pak Iwan. Halo Bu Evi, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik hari ini. Ya, halo, apa kabar juga Bapak Ibu Guru, para kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga pendidikan, orang tua murid, dan rekan-rekan semua. Semoga semuanya sehat-sehat juga ya. Iya, Bapak hari ini kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Bu Evi juga ya. Alhamdulillah. Ya, saya senang sekali nih pada hari ini bisa langsung berdialog dengan Bapak Ibu Guru semua pada podcast Ayo Guru Berbagi ini. Ini podcast perdana ya. Saya semakin bangga nih Bu Evi. Guru-guru Indonesia kayaknya semakin kreatif dan terus bersemangat untuk bergotong royong pada portal Ayo Guru Berbagi ya. Iya, terima kasih. Lalu Bu Evi, apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sangat senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan Bapak. Sungguh sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ngomong-ngomong nih Pak, kesibukan Bapak apa nih sebagai Dirjen GTK saat ini? Ya, kesibukannya ya biasa ya Bu Evi. Artinya kita memikirkan bagaimana guru-guru, tenaga pendidikan semuanya, kepala sekolah, pengawas sekolah bisa terus untuk semakin maju gitu ya. Kita punya program guru penggerak yang Bu Evi adalah salah satu pesertanya saat ini. Lalu kemudian kita juga memiliki program sekolah penggerak yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri. Jadi di GTK itu ada 3 episode Merdeka Belajar udah ya. Pertama program organisasi penggerak. Jadi ini untuk cara baru kita supaya apa yang sudah bagus-bagus dalam simpul organisasi komunitas itu bisa kita gerakan sama-sama untuk tujuan yang sama-sama, yaitu tujuannya bagaimana hasil belajar siswa kita, literasi numerasi semakin baik. Lalu program guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini yang Bu Happy ini salah satunya nih, agen perubahan kita nih Bapak Ibu semua ya. Jadi program guru penggerak ini kita ingin mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan pendidikan Indonesia. Jadi kalau organisasi penggerak Merdeka Belajar 4, guru penggerak itu Merdeka Belajar 5. Nah, terus kemudian Merdeka Belajar 7. Nah, Merdeka Belajar 7 itu sekolah penggerak, program sekolah penggerak. Jadi ini ada 2.500 sekolah yang nantinya akan ikut dan ada di 111 kabupaten kota. Jadi ini masih kayak guru penggerak angkatan 1 lah ya. Jadi masih awal dulu nih. Kita pelan-pelan, tapi sifatnya ini lebih transformasi sekolah. Jadi selain juga ada program untuk SDM-nya, nanti juga ada program untuk pendampingan perencanaan sekolah, bagaimana bisa menggunakan teknologi, karena sekarang kita mau nggak bisa lagi tidak menggunakan teknologi. Sederhana atau apapun, yang penting bisa menggunakan untuk solusi permasalahan kita ya. Terus juga melakukan pendampingan seperti sekolah ini juga sama kayak murid-murid nih. Jadi ada diferensiasi. Sekolah yang satu sama sekolah yang lain tuh strategi intervensinya pasti akan disesuaikan. Seperti murid kan berbeda-beda ya, Bu Evi ya. Jadi kita coba ini dan tentunya mempersiapkan hal ini kita terus untuk bisa semakin baik lagi semoga ke depannya. Dan Bu Happy sendiri bagaimana? Kabarnya sebagai seorang guru masa pandemi COVID nih udah mulai tatap muka terbatas atau gimana nih? Baik, saat ini Pak, sekolah kami belum melaksanakan tatap muka. Ya, jadi saya selain melaksanakan tugas utama saya sebagai guru SD tadi yang sudah Bapak ketahui ya, bahwa saya aktif di beberapa program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti guru penggerak angkatan 1. Saya juga berkontribusi berbagi RPP di program Guru Belajar dan Berbagi
sebagai praktik baik dari pelatihan saya di program Guru Penggerak. Saya juga aktif dalam program Guru Belajar yang terdapat di SIM PKB, Pak. Baik Pak Iwan, saya mewakili guru-guru lain di luar sana ingin mengenal lebih dekat tentang sosok Dirjen GTK kami. Hari ini izinkan saya mewakili keingintahuan tersebut dalam sebuah diskusi ringan sambil bermain agar agar lebih penuh kebahagiaan Pak, seperti nama saya Happy Pak nih. Iya betul happy dengan permainan kita. Oke, jadi hari ini saya akan mengajak Pak Iwan bermain mitos atau fakta. Jadi ketika saya membacakan pernyataan atau ketika pernyataan itu sesuai dengan keadaan, silakan Bapak jawab fakta. Oke. Namun bila tidak sesuai, silakan Bapak jawab mitos. Ada poinnya nggak? Ngumpulin poin berapa gitu terus menang dapat hadiah? Boleh Pak, nanti. Tapi kayaknya saya aja yang dapat hadiah ya Pak. Siap. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Siap. Pernyataan yang pertama. Pak Iwan merupakan seorang guru semea di Kota Padang. Mitos atau fakta? Mitos itu. Saya guru ya, jadi yang keluarga saya banyak dari guru tentunya, dari ayah saya, om tante, sepupu, mereka banyak yang menjadi guru. Nah kalau yang semea ini Bu Happy ini om saya nih, udah almarhum ya omnya. Jadi dulu om ini dia guru honorer di 2 kota, jadi di Kota Padang sama Kota Padang Panjang. Jaraknya tuh sekitar 60-70 km ya. Dia itu naik motor, tahu nggak motor Astra merah butut yang itu tuh loh. Iya, itu orang tua saya juga punya. Yang dulu zaman dulu itu, itu kan motornya kecil tapi kuat ya. Iya. Dia bolak-balik pakai motor itu, saya inget banget, khas banget tuh om itu. Kalau ayah saya sendiri, sebenarnya yang jadi inspirasi saya, bapak ibu tuh mungkin lebih banyak dari ayah saya ya. Karena ayah saya ini seorang guru bahasa Inggris dan dia memang dia juga ini ya, dia ngajar di universitas sebagai dosen luar biasa, tapi dia nggak pernah terlalu memikirkan bahwa dia jadi dosennya, tapi dia punya sekolah bahasa Inggris. Nah di situ tuh banyak sekali murid-murid di Kota Padang pada waktu itu, tahun 60-an, 70-an, 80-an. Jadi kalau misalnya mau keluar negeri, itu berguru dulu ke ayah saya gitu. Karena ayah saya itu guru yang keras ya, dia sangat pokoknya kalau belajar tuh nggak boleh main-main, tapi berhasil gitu. Sehingga akhirnya banyak murid-murid yang akhirnya berhasil, terutama yang buat yang keluar negeri waktu itu. Jadi dan ayah saya menginspirasi lah bagi saya untuk gimana jadi guru ya. Karena ayah saya itu misalnya percaya ya bahwa setiap anak itu bisa berhasil asal dia punya kemauan. Gitu. Jadi dulu tuh sekolah ayah saya itu kayak anak-anak dari panti asuhan, yatim piatu, itu belajar kan gratis tempat ayah saya ini ya. Dia bilang kalian bisa untuk jadi, dan saya lihat kalau mereka punya kemauan, ayah saya tuh pasti bisa membuat mereka tuh betul-betul bagus. Jadi saya yakin sebenarnya kalau kita jadi guru, gimana pun kondisi murid, yang penting tumbuhkan kemauannya. Kalau kemauannya udah muncul, itu sebenarnya mau dia IQ-nya kayak gimana gitu ya, yang betul-betul pintar atau enggak, sebenarnya nggak masalah. Kalau punya kemauan keras, dia bisa menjadi murid yang berhasil dan mungkin harusnya lebih hebat dari gurunya. Karena pada dasarnya setiap anak, setiap murid itu mempunyai potensi ya. Jadi Bapak memang dibesarkan di lingkungan keluarga guru ya Pak ya. Nah, sebuah kebetulan yang menarik sekali nih Pak nih. Ternyata kita memiliki kesamaan Pak. Bu Happy juga ya? Iya. Orang tuanya guru juga? Iya. Jadi kedua kakek saya, baik dari bapak dan ibu saya itu pensiunan kepala sekolah SD. Wah, hebat banget kakeknya. Iya, jadi sudah almarhum, tapi beliau dulu pensiunan kepala sekolah SD, dan kedua orang tua saya saat ini masih aktif mengajar di SD juga. Jadi dari kakek, orang tua, ayah dan ibu? Iya, ayah dan ibu saya guru SD juga. Dan Bu Happy? Dan selanjutnya nih seperti diturunkan. Ada teori loh Bu Happy. Iya, apa tuh? Katanya guru yang keren-keren itu banyak
jalurnya itu dari keluarga guru gitu. Iya, makanya bangga sekali sebagai anak guru gitu. Dan kalau keluarga saya yang lain juga tante, om dan beberapa sepupu saya juga berprofesi sama sebagai guru gitu. Menjiwai sekali berarti. Iya, baik. Kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya ya, Pak ya. Oke. Cita-cita Pak Iwan adalah menjadi diplomat. Mitos atau fakta? Ini kayaknya tergantung ya. Cita-cita sekarang enggak, tapi dulu iya. Oh gitu. Jadi pernah gitu ya Pak Iwan? Dulu pernah. Saya soalnya dulu itu masuk ini Hima Salju. Oh, gitu. Himpunan mahasiswa salah jurusan. Saya masuknya jurusannya, tapi saya nggak tahu dulu. Jadi karena dulu waktu SMA, selesai SMA, saya nggak. Ini ada satu hal ya, waktu masa kecil saya itu, saya pernah bilang sama ayah saya dan waktu itu dimarahin saya. Tapi itu inilah saya ingat sampai sekarang. Ya, pokoknya saya bilang saya pengen jadi guru. Tapi kemudian dari keluarga dan ayah saya termasuk yang bilang jangan jadi guru gitu. Lalu saya pikir gitu. Kenapa ya nggak boleh jadi guru, dan saya nggak pernah berpikir jadi guru lagi sampai sesudah S1 ya. Nah waktu S1 itu saya jurusannya kan ya jurusan hubungan internasional di HI Unpad ya, Pajajaran. Dan cita-cita tentunya mau jadi diplomat dong, kan udah di ikut mata kuliah, macam-macam kegiatan kemahasiswaan, diplomasi segala macam ya. Dan itu yang kemudian saya mikir mau jadi masuk Deplu deh gitu ya. Nah tapi ketika saya di tengah-tengah kuliah itu saya mulai ngajar, Bu Happy. Oh begitu. Saya mulai ngajar dan saya tuh ngerasa kayak gimana ya, kayak ikan ketemu air gitu loh. Oh iya. Saya nggak tahu tuh kenapa, tapi saya ngerasa tuh ada kayak klik gitu ya. Begitu saya mengajar itu senang banget. Dan akhirnya sesudah saya selesai kuliah S1, saya nggak jadi tuh daftar ke Deplu. Saya akhirnya udah deh, saya mau jadi guru aja. Saya percaya bahwa kayaknya ini dia panggilan saya, jalan hidup saya itu jadi guru gitu. Dan saya senang gitu. Jadi pertanyaan itu apa yang membuat hidup saya itu saya merasa bahagia. Dan jawabannya ya pilihan pekerjaan yang saya senang, yaitu jadi guru. Oke. Jadi menarik sekali ya Pak. Jadi Bapak itu menemukan kebahagiaan setelah Bapak memilih menjadi guru. Iya betul. Oke. Luar biasa. Saya pun sebenarnya memiliki cerita yang hampir sama nih dengan Bapak. Ya, jadi dulu saya tuh tidak pernah bercita-cita jadi guru Pak. Bu Happy apa itu? Jadi saya tuh dulu cita-citanya bekerja di gedung-gedung yang tinggi. Waduh, gedung. Di ibu kota gitu Pak. Jadi namun ketika saya merasa wah ini tidak sesuai dengan harapan saya gitu kan, juga berkat dorongan orang tua dan suami saya, akhirnya saya menjalani profesi guru. Tapi sempat kerja di gedung-gedung itu? Di pabrik Pak, dulu di gedung tingginya belum pernah, tapi ya hanya di pabrik aja gitu. Iya, tapi selanjutnya ketika suami saya, setelah saya menikah tuh justru suami saya Pak memberikan dorongan penuh, ya memberikan dorongan penuh sepertinya menjadi guru saja gitu. Dan alhamdulillah saya pun menemukan kebahagiaan sampai hari ini saya bertemu dengan Bapak itu. Ya berkat kebahagiaan yang saya bawa juga itu aja gitu. Kita lanjutkan pernyataan yang ketiga ya Pak ya. Baik, Pak Iwan pernah berprofesi sebagai guru bahasa Inggris, mitos atau fakta? Ya fakta ini, fakta banget. Iya. Ini perjalanan karir awal saya memang jadi guru bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi yang saya ceritakan setelah saya satu itu ya, saya mulai karir jadi guru ya. Ya mungkin sekarang ya kita bilang nih guru honorer ya, guru honorer di pendidikan non formal. Jadi saya ngajar tapi itu saya ngerasa saya senang luar biasa loh waktu itu menjalani itu, walaupun saya harus di beberapa tempat ya ngajarnya itu. Wah, menarik sekali, ternyata seorang dirjen kita pernah menjadi guru honorer. Tapi kalau boleh tahu ketika Bapak mengajar bahasa Inggris itu untuk jenjang apa ya Pak? Semuanya, karena kembali lagi ya utamanya tentunya yang ini ya, yang sudah SMA ke atas ya. Oh gitu. Jadi suatu lebih adults lah, yang adult sama yang adults. Oh gitu. Di awal karir saya, tapi kemudian setelah mulai berkarir, saya kemudian bisa untuk ngajar sampai ke level anak-anak juga.
Jadi pada akhirnya bisa semua level gitu, mengajar bahasa Inggrisnya. Oh gitu, sama seperti saya juga Pak. Jadi sebelum saya mengajar SD, saya juga mengajar TK. Oke. Iya, terus saya juga pernah mengajar SMK, saya juga pernah mengajar bimbel gitu. Wah, macam-macam ya, spektrumnya juga semua jenjang dicoba. Oke, baik, kita lanjut pernyataan berikutnya ya Pak ya. Yep. Aduh ini, Rp150.000 nih Pak, adalah gaji yang Pak Iwan dapatkan sebagai guru, mitos atau fakta? Ini nggak enak saya jawabnya ini. Tapi di luar sana penasaran nih Pak. Ya, ini mitos lah ya. Di gaji pertama saya itu waktu pertama jadi guru itu 64.000 sebulan. Jadi berapa 4.000 sejam. Jadi itu berarti berapa ya? 16 jam ya. Jadi saya mendapat jadwal itu cuma 16 jam. Jadi 64.000. Nah, tadi saya cerita juga. Waduh, saya pertama ini ya nggak cukup ini gajinya gitu ya. Jadi saya akhirnya harus ngajar ke keliling juga gitu supaya akhirnya bisa survive lah hidupnya gitu. Luar biasa. Kita pernah ngajar keliling-keliling gitu untuk melengkapi supaya sebulan itu masih bisa bernafas lah. Jadi perjuangannya seperti itu dulu. Bapak pernah berjuang seperti itu ya, luar biasa, di luar dugaan. Tapi cerita saya juga sebetulnya memiliki kesamaan dengan Pak Iwan lagi nih. Jadi ketika saya pertama kali mengajar di TK, penghasilan saya waktu itu 300.000 Pak. Ya, jadi untuk mencari tambahan penghasilan saya pun sama seperti Bapak, keliling Pak. Iya, dari rumah ke rumah. Namun saat itu ketika saya menjadi guru dengan penghasilan sekian, saya itu merasa seperti memiliki sebidang sawah yang saya siap memanen padinya. Dimana ketika padi itu tumbuh dengan subur, saya merasa puas dan bangga karena saya sudah merawat dan memberi pupuk dengan ikhlas, Pak. Waduh, filosofis sekali nih. Iya. Keren ya calon guru penggerak kita. Iya, terima kasih Pak Iwan. Baik, menarik sekali ya Pak fakta-fakta yang diungkapkan oleh Bapak tadi. Terlihat jelas bahwa ada kebanggaan sendiri ketika berprofesi sebagai guru, dan ternyata dorongan menjadi guru secara tidak sadar muncul dari panutan sekitar. Dalam hal ini terutama keluarga. Dan bukanlah suatu hal yang mudah tentunya menjadi guru. Selain menjadi panutan dalam bersikap, tentu saja pendidikan serta pengetahuan yang luas menjadi hal yang mutlak untuk guru. Lalu, bagaimana dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh Dirjen GTK kita? Mari kita lanjutkan bermain mitos atau fakta. Mohon izin sekali lagi nih Pak Iwan, peraturannya masih sama ya Pak ya? Jika jawabannya sesuai dengan keadaan, silakan Bapak jawab fakta, dan jika tidak sesuai, silakan Bapak jawab mitos. Oke. Lanjut, mitos atau fakta. Setelah 3 kali gagal, Pak Iwan akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa S2. Ini saya tuh melamar jadi beasiswa itu sampai 6 kali. Jadi ini mitos. Oh, mitos. Ya. 6 kali Pak. 6 kali. Jadi saya 2 kali apply ke Fulbright ke Amerika, 2 kali ke Australian scholarship. Lalu 2 kali ke British Chevening. Itu gagal semua Bu Evi. Itu waktu saya ngajar bahasa Inggris, saya pikir saya mau S2 gitu ya. Saya pikir bahasa Inggris saya kan bagus, karena ngajar bahasa Inggris kan. Jadi modal gitu. Ternyata gagal. Akhirnya ya udah deh, saya akhirnya sekolah S2-nya ke IKIP Bandung. Karena saya pikir waktu itu mungkin Tuhan memberikan semacam pesan kepada saya, Iwan, kamu sekolah S2-nya nggak bisa ke luar negeri, kamu di dalam negeri aja gitu. Gitu. Saya pikir gitu ya. Akhirnya saya kuliah di S2 di pendidikan bahasa Inggris pasca sarjana di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, di UPI. Nah, di sana lucu. Ini nggak tahu nih tangan Tuhan ya. Kita nggak tahu jalan kita dibelokkan ya. Betul. Jadi saya dibelokkan ke UPI, lalu ketemu seorang profesor, guest profesor dari Amerika. Terus dia ini mengajarkan beberapa hal English for young learners, satu lagi saya lupa ini, tapi saya belajar tentang teori multiple intelligences. Jadi teori kecerdasan. Nah, teori kecerdasan itu yang salah satu bagi saya momentum saya mengenal diri saya dan saya lebih mengenal murid-murid saya.
Jadi multiple intelligence itu teori kecerdasan majemuk lah. Jadi ada yang kecerdasan verbal, ada yang logical, mathematical, ada yang visual, spasial, interpersonal, dan lain sebagainya. Intinya tidak ada satu macam bentuk kecerdasan. Dan waktu itu sebelum saya belajar teori itu saya anggap diri saya itu orang yang agak aneh gitu. Karena saya itu suka kalau teman-teman saya kalau lagi mau ngumpul rame-rame itu seneng banget, saya kadang-kadang malas ngumpul. Saya kayaknya ini pulang gitu. Gitu. Ini waktu kuliah terutama. Jadi kayak gitu, kenapa ya saya pengennya tuh malah pengen pulang gitu. Teman-teman gitu. saya pengen hang out gitu ya, dan waktu kuliah itu. Ternyata ya tipikal orang tuh berbeda-beda. Jadi ada orang yang memang butuh, kalau dia intrapersonalnya lebih kuat, jadi dia tuh memang cenderung untuk butuh waktu untuk menyendiri. Betul. Itu namanya tuh charging ya. Jadi kayak handphone baterainya udah habis nih. Jadi kalau mau charging, ada orang yang chargingnya itu harus dengan ngumpul-ngumpul rame-rame, ada orang yang chargingnya itu harus kemudian dia harus sendiri dulu gitu. Gitu. Itu menemukan bahwa oke, saya sebetulnya bukan orang aneh gitu. Tadi saya pikir saya orang yang aneh. Dan saya juga ngeliat menurut saya juga lebih ini. Dan kalau seandainya saya nggak nyampe ketemu sama guest profesor itu, mungkin saya nggak belajar tentang itu. Betul. Dan kemudian dia malah menyarankan saya untuk ikut Fulbright lagi ke beasiswa ke Amerika. Dan akhirnya dialah yang mendorong saya ikut, dan akhirnya saya lolos beasiswa ke Amerika. Akhirnya. Jadi tadinya saya udah mikir ini kayaknya sudah Tuhan udah pesan sama saya ke sini aja, tapi ternyata dibelokkan untuk lebih memahami konteks bagaimana anak itu beragam, tentang pendidikan ya, lebih kuat lagi sebelum saya akhirnya sampai ke Amerika. Dan inilah yang saya rasa hikmah dari perjalanan itu. Saya gagal terus dibelokin ke sini dulu sampai akhirnya saya bisa sampai ke sekolah pendidikan yang terbesar di Amerika, di Teachers College di Columbia University. Luar biasa setelah 6 kali gagal ya Pak ya. Tapi tentunya kegagalan itu tidak membuat Bapak patah semangat hingga akhirnya bisa melanjutkan studi di Amerika Serikat. Dorongan belajar yang memotivasi Pak Iwan hingga akhirnya berhasil melanjutkan studi ini tentu saja perlu dimiliki oleh setiap guru di Indonesia agar kita terus berkembang dan dapat memberikan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa. Setuju Pak Iwan ya? Oke. Semoga bisa menjadi motivasi untuk saya dan teman-teman guru di luar sana untuk terus belajar. Sekarang kita lanjutkan pernyataan. Masih ya? Pak. Masih. Siap. Saya masih penasaran ini. Ayo. Mitos atau fakta nih. Siap. Pak Iwan pernah bekerja di Scarsdale School District New York. Iya, fakta. Wah, akhirnya kan. Fakta. Saya jadi tadi ya begitu saya ngerasa aduh nggak diterima di beasiswa, lalu kemudian akhirnya dapat beasiswa terus kuliah di Teachers College Columbia University di kota New York. Saya seumur tuh sebenarnya menghindari kota besar, Happy. Tahu-tahu saya kuliah malah ke New York City, itu saya takut banget tuh di awalnya. Tapi akhirnya saya bisa menyesuaikan dan malah saya di Teachers College ini ada 2 program ya yang saya ikuti. Nah, ketika selesai program pertama, malah saya dapat tawaran untuk mengajar di Scarsdale School District. Ini sebuah school district itu mungkin kayak kota ya di kita itu, yang sangat terkenal kualitas pendidikannya bagus banget. Luar biasa. Jadi saya kaget kenapa kok dari namanya nih superintendent ya, superintendennya itu ingin saya untuk ngajar di situ. Ternyata salah satu yang dia lihat adalah selain saya juga belajar dengan baik di Columbia University, saya bisa untuk mengembangkan kurikulum global education di sana. Jadi perspektif saya sebagai warga dunia gitu dari negara dunia ketiga itu dianggap bisa untuk memperkaya kurikulum yang ada di Scarsdale itu. Dan saya tuh merasa sangat terhormat ya, karena orang Amerika aja tuh kalau mau apply ke Scarsdale School District itu belum tentu diterima gitu. Saya malah diminta untuk ngajar di situ. Jadi saya nggak tahu, dan itu menurut saya merupakan sebuah hal yang sangat pengalaman yang luar biasa lah. Saya guru dari negara dunia ketiga bisa untuk ngajar di sebuah school district yang sangat keren gitu ya di Amerika Serikat. Dan ya saya terus sampai berkarir untuk memahami tentang pendidikan guru. Jadi saya
ingin tahu gimana sih cara guru itu belajar ya, sehingga guru itu bisa mengajar dengan baik. Jadi belajarnya guru itu harus bisa membawa hasil kepada mengajarnya dia kepada murid-muridnya. Dan itu kemudian saya menekuni ilmu pendidikan guru, dan saya juga sempat juga mengajar di Michigan State University. Jadi waktu saya S3 di program pendidikan gurunya, jadi mengajar calon-calon guru di Amerika. Luar biasa, keren banget. Supaya mereka bisa, kan juga ada sama sertifikasi gitu ya, sertifikasi di negara bagian. Jadi kalau di Amerika tiap negara bagian itu punya sertifikasi beda-beda gitu. Nah, saya waktu kuliah S3 di situ ikut bagian dari tim instruktur program pendidikan calon gurunya di sana. Dan saya belajar banyak sekali di situ juga, tentunya dengan profesor yang hebat-hebat lah. Gitu. Jadi memang Bapak itu sudah sangat dekat dengan dunia pendidikan, dengan dunia guru sejak dulu ya Pak ya? Iya. Mulai panggilan jiwa. Iya, mulai dari mendesain kurikulum, berkolaborasi dengan guru, serta terlibat langsung dalam berbagai program pendidikan calon guru di sana ya Pak ya. Oke, selanjutnya ya Pak Iwan ya. Pak Iwan pernah menjadi dosen dan dekan pendidikan guru, mitos atau fakta? Ya, ini fakta lagi. Fakta. Saya tadinya berangkat dari seorang guru honorer gitu ya, terus kemudian belajar, terus sampai kemudian sempat jadi guru di Amerika, lalu jadi instruktur pendidikan guru. Nah, ketika saya balik ke Indonesia, saya kemudian lebih menekuni untuk bidang pendidikan gurunya. Jadi saya jadi dosen di Universitas Sampurna. Terutama untuk program pendidikan gurunya. Jadi di sini saya belajar banyak tentang ilmu pendidikan guru. Tapi yang tadi jadi instruktur itu juga, saya juga berarti jadi dosen juga waktu di Amerika itu ya, jadi calon-calon gurunya juga gitu ya. Dan di sana di Michigan State itu saya juga ikut belajar. Jadi sesudah saya masuk itu dengan satu program. Program pendidikan guru untuk Michigan State itu udah 25 tahun ya, nomor 1 bidang pendidikan guru di Amerika. Jadi kalau ranking itu lebih hebat daripada yang lain gitu. Jadi itu one of the best schools. Dan kemudian ketika di dalam proses itu saya ngambil satu lagi program untuk S3 saya di bidang kebijakan pendidikan. Jadi akhirnya saya keluar dengan dua program S3. Luar biasa sekali gitu. Baik, dari seorang guru honorer, kemudian Bapak juga pernah sebagai guru di lembaga kursus, guru privat, sampai dengan menjadi dosen. Menyelami peran dalam dunia pendidikan memang selalu membuat rasa penasaran yang memperkaya kita, menurut saya ya Pak ya. Sebuah cerita yang kurang lebih sama dengan cerita Bapak. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak pernah menjadi dosen calon-calon guru ya Pak ya. Nah, saat ini juga saya juga mengajar calon-calon guru SD Pak di salah satu universitas di Bekasi. Oh, keren banget. Aduh, jadi saya pas banget jadi guru penggerak. Jadi saya merasa bahwa ketika saya mengimplementasikan pengalaman saya di SD, saya merasa betul-betul berbagi cerita yang inspiratif kepada mereka semua di kampus tersebut. Jadi saya merasa lebih bangga dan lebih puas ketika saya berbagi itu semua kepada rekan-rekan calon guru SD di kampus tersebut, Pak. Nah, terakhir nih Pak ya di podcast berbagi cerita ini, akhirnya sampai yang terakhir juga, padahal saya masih penasaran banyak ini Pak nih karena waktu yang tidak memungkinkan ya Pak ya. Baik, anak dari Pak Iwan mengenal profesi ayahnya saat ini adalah sebagai guru, mitos atau fakta? Fakta. Nah, jadi anak saya ini Bu Happy seneng banget kan ayahnya jadi guru gitu. Dan jadi ada sebuah cerita nih. Dia waktu itu masih di TK gitu ya. Terus gurunya itu membuat sebuah pertemuan di auditorium. Terus ditanya nih siapa yang pekerjaan ayahnya apa gitu ya. Terus gurunya bilang apa gitu, terus tiba-tiba dia berdiri gitu. Wow. Dia angkat tangan, ayah saya seorang guru gitu. Biasa. Kepada itu dengan lantang dan dengan sangat merasa happy banget ya sama happy banget, senang banget. Gurunya itu sampai terkesima, wow. Dan gurunya bercerita sama saya gitu.
peristiwa itu saya ketawa-ketawa gitu karena bagi anak saya tuh memang apa ya ayahnya tuh guru dan bagi dia guru tuh keren gitu. Jadi memang bangga sekali ya Pak ya ketika memiliki orang tua sebagai guru. Bahkan saat ini ketika saya berprofesi sebagai guru, saya merasa bangga sekali ketika karena saya sudah dilahirkan dari orang tua yang berprofesi sebagai guru. Dan bahkan anak saya pun demikian Pak. Jadi ketika dia ditanya oleh teman, oleh gurunya gitu, dia akan menjawab dengan percaya diri, saya anak guru, seperti itu. Baik. Luar biasa sekali Pak Iwan, pengalaman-pengalaman Bapak, perjalanan yang cukup panjang, serta saya yakin juga tidak seindah cerita saat ini pasti ya Pak ya. Pasti dalam hari-harinya selalu ada saja tantangannya. Namun tentu saja pengalaman ini boleh menjadi inspirasi kita semua agar tidak puas dengan ilmu yang kita miliki saat ini, tidak mudah patah dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan, hingga akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa berbagi cerita-cerita inspiratif seperti yang baru saja kita simak bersama. Sebagai penutup nih, apa harapan dan pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru di Indonesia? Ya, pertama tentunya kita dalam mewujudkan merdeka belajar, kita harus berpihak kepada murid. Ini orientasi paling penting dalam merdeka belajar. Saya selalu bilang ya, Bu Happy, dalam berbagai forum, tujuan merdeka belajar itu ada 3, yaitu siswa, dan siswa. Jadi artinya penekanan pada siswa peserta didik itu luar biasa penting, dan itulah sebenarnya filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Kiai Dewan Arang. Betul sekali. Jadi esensi dari kenapa kita sebagai seorang pendidik itu sebenarnya adalah sebuah panggilan untuk melayani siswa-siswa yang kita yang belajar dengan kita gitu. Itu yang menjadi hal yang utama. Itu Pak harus dipegang, itu nilai yang sangat utama. Jadi menjadi guru sebenarnya adalah menjadi pelayan kepada murid-murid kita. Nah, yang kedua, dan ini mungkin saya juga kembali kepada Ki Hajar ya. Kan kalau semboyan yang terkenal itu Ing Arso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Betul. Di sini sebenarnya mengandung sebuah nilai utama menjadi seorang guru. Betul. Pertama, menjadi guru itu tekan kontrak menjadi seorang teladan. Iya. Mau tidak mau itu adalah bagian yang sangat fundamental dari kita sebagai guru. Yang kedua, menjadi guru itu adalah menjadi Mangunkarso, pembangkit semangat. Betul. Tidak mudah menyerah, tidak selalu dengan sikap perjuangan yang luar biasa, membangkitkan semangat. Jadi nilai positif ya yang menjadi hal yang utama. Jadi motivator, inspirator. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Betul. Jadi itu adalah menjadi pemberdaya untuk bagaimana murid-murid bisa berdaya, bisa mandiri, atau bisa merdeka. Nah, sebenarnya merdeka belajar itu dari situ. Tuturi Handayani di logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah rangkaian dari sebuah proses yang kita inginkan. Artinya Tuturi Handayani, yaitu anak-anak didik itu bisa diberdayakan, bisa dimerdekakan. Jadi mereka jadi manusia-manusia yang merdeka. Itu sebenarnya esensi dari sebuah sistem pendidikan yang ingin kita cita-citakan. Makanya logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan Tuturi Handayani. Itu sebenarnya kita membuat sebuah pernyataan, komitmen bahwa sistem pendidikan Indonesia menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Betul. Jadi makanya kita merdeka belajar pada saat ini tuh kita tekankan, karena itulah sebenarnya esensi dari filosofi pendidikan Indonesia. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua terus menjadi teladan, terus bersemangat, membangkitkan semangat, terus memberdayakan, dan ini ada 2 kata kunci lagi nih, Bu Happy, yaitu belajar dan berbagi. Ayo guru berbagi, ayo guru belajar. Karena mau tidak mau tantangan kita terus semakin luar biasa. Betul. Jadi guru itu juga sebenarnya harus jadi belajar terus, karena nggak mungkin anak itu sama ya. Setiap anak itu selalu berbeda-beda. Jadi harus belajar, itu nggak pernah nanti. Jadi nggak ada yang sebenarnya lebih wajib belajar itu daripada guru kalau menurut saya. Jadi wajib belajar itu sebenarnya itu yang paling wajib adalah guru. Ya. Dan berbagi. Nah, berbagi ini penting sekali. Jadi berbagi ini menurut saya pada saat ini nggak boleh kita keren sendiri, nggak boleh guru berprestasi sendiri, nggak boleh sekolah unggul sendiri. Itu udah nggak zamannya lagi, nggak keren lagi.
Sekarang itu harus, ayo kita bisa berbagi sama-sama. Jadi kalau kita sudah bagus, yuk kita bikin bagus yang lainnya. Kalau sekolahnya sudah unggul, ayo bikin sekolah yang lain juga sama unggul. Jadi kita maju bareng-bareng sebagai Indonesia. Inilah semangat gotong royong yang ingin kita tonjolkan. Semoga ini bisa kita capai dengan cepat, dan tentunya dengan semua guru-guru Indonesia, kepala sekolah, pengawas sekolah, ekosistem pendidikan bergerak bersama-sama. Jadi mudah-mudahan kita terus. Jadi ini sebuah gerakan ya, Bapak Ibu. Merdeka Belajar adalah sebuah gerakan. Itu bukan sebuah program kebijakan pemerintah. Ini adalah sebuah gerakan. Nggak mungkin kita bisa berhasil tanpa kita bergerak bersama-sama. Jadi ini kita bersama-sama untuk melakukannya. Gitu. Jadi memang harus bergerak bersama-sama ya. Satu lagi, selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak Ibu guru yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Semoga selalu diberi keberkahan dan lancar. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Itulah tadi cerita inspiratif dari Bapak Iwan, seorang Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Iwan memiliki latar belakang keluarga sebagai guru, sehingga beliau tergerak untuk berprofesi menjadi guru. Tidak pernah putus asa ketika mengalami kegagalan dalam menggapai impian, sehingga pada akhirnya Bapak Iwan menemui kebahagiaan ketika menjalankan profesinya dan membuat bangga orang-orang di sekitarnya, terutama anak dari Bapak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Atas perkenannya berbagi pengalaman pada kesempatan ini. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita simak pada kesempatan ini bisa membuat kita terus bertumbuh. Amin. Akhir kata, saya Happy mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Mohon maaf apabila selama siaran ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan untuk sahabat berbagi. Semoga nikmat sehat dan bahagia senantiasa selalu dapat kita rasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.